data berbicara keras. Di Indonesia, lebih dari 200 juta orang kini terhubung dengan internet. Angka ini bukan sekadar statistik, ini realitas baru. Sebagian besar adalah penghuni aktif media sosial. Sabang, Merauke, anak muda generasi yang lebih senior, layar gawai jadi jendela untuk berinteraksi, mencari informasi, menyuarakan pendapat. Statistik ini adalah panggilan, pengingat, ruang digital wala alun-alun baru bangsa kita. Tulisan ini mengajak kita semua, terutama mahasiswa keperawatan dan masyarakat luas, berhenti sejenak, berpikir sebelum memposting, pahami cara berinteraksi di dunia maya yang sehat dan bertanggung jawab. Angka masif ini punya dua sisi mata uang. Istilah civic literacy digital atau literasi digital kewargaan mungkin terdengar akademis, tetapi konsepnya sangat membumi. Ini bukan hanya tentang kemampuan teknis menggunakan aplikasi mencari sesuatu di Google. Lebih dari itu, ini adalah kemampuan seorang warga negara untuk terlibat secara cerdas etis bertanggung jawab dalam kehidupan publik yang kini semakin terdigitalisasi. Artinya, Anda tahu bagaimana cara memverifikasi sebuah informasi sebelum membagikannya. Anda paham melindungi data pribadi diri sendiri, melindungi data pribadi orang lain. Dan yang terpenting, Anda mampu berkomunikasi, berdiskusi secara sopan, secara konstruktif, tanpa harus terjebak dalam pusaran kebencian. Mengapa kemampuan ini begitu fundamental, terutama bagi mahasiswa dan masyarakat umum? Pancasila seringkali kita hafal, tetapi jarang kita maknai dalam tindakan sehari-hari. Kelima ikon Pancasila mengelilingi sebuah ponsel, itu kompas kita di ruang maya. Padahal, kelima silanya adalah kompas moral yang relevan untuk etika di media sosial. Ia bukanlah aturan kaku, melainkan nilai-nilai dasar yang membentuk karakter kita. Mari kita bedah satu persatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan saling menghormati keyakinan. Di media sosial, ini berarti menahan diri dari mengunggah konten yang menghina, melecehkan, atau merendahkan. Ingat, di balik setiap akun ada manusia dengan spiritualitas yang patut dihargai, bukan bahan olok-olok. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kata kuncinya, adab dan empati. Sebelum mengetik komentar pedas atau membagikan meme merendahkan, tanyakan, apakah tindakan saya beradab? Sudahkah saya menempatkan diri pada posisi orang tersebut? Artinya, tidak ikut-ikutan perundungan siber. Tunjukkan simpati pada korban hoax atau ketidakadilan. Dan perlakukan setiap pengguna sebagai sesama manusia bermartabat. Teori dan nilai-nilai luhur akan terasa mengawang jika tidak kita lihat cerminannya dalam kehidupan sehari-hari. Media sosial adalah cermin raksasa yang merefleksikan perilaku masyarakat kita, baik yang terpuji maupun yang tercela. Pernahkah Anda melihat unggahan seorang tenaga kesehatan yang memotret pasien di ruang perawatan? Mungkin dengan maksud berbagi pengalaman, namun tanpa disadari telah melanggar privasi dan kerahasiaan pasien tersebut. Tindakan ini, meski sepele bagi pengunggah, dapat mencederai kepercayaan pasien dan merusak citra profesi secara keseluruhan. Seorang ibu, karena panik, membagikan pesan berantai di grup WhatsApp tentang bahaya imunisasi. Artikel yang ia bagikan penuh dengan istilah-istilah bombastis namun tanpa rujukan ilmiah yang sahih. Akibatnya ibu-ibu lain di grup tersebut menjadi ragu dan takut membawa anaknya untuk diimunisasi. Di sini, kita melihat bagaimana satu tindakan asal posting tanpa verifikasi dapat membahayakan komunitas dan berpotensi memicu wabah penyakit yang seharusnya bisa dicegah. Mengubah kebiasaan memang tidak mudah, tetapi memulai dengan langkah-langkah kecil dan praktis adalah kunci. Etika bermedia sosial bukanlah konsep yang rumit, melainkan kumpulan tindakan sadar yang bisa dilakukan oleh siapa saja.